Dongeng Nusantara. Mentiko bertuah. Dongeng dari daerah Aceh. Zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang kaya raya di sebuah daerah bernama Semaulue. Selain kaya, ia dan permaisuri dikenal sebagai pemimpin yang dermawan dan dicintai rakyat. Mereka mempunyai anak bernama Rohib. Rohib tumbuh jadi anak yang manja karena kelahirannya sangat dinanti-nanti setelah 10 tahun. Saat dewasa, ia tidak menyelesaikan tugas belajarnya dengan baik. Raja sangat marah karena putranya itu tidak mendapatkan apa-apa setelah bertahun-tahun belajar. Raja khawatir kelak Rohib akan menggantikannya sebagai raja. Akhirnya, sang raja dan permaisuri memerintahkan Rohib berkelana atau berdagang. Rohib, pergilah berdagang dengan modal yang kami beri ini. Jangan habiskan uang ini kecuali untuk berdagang. Kalau kau tak berhasil juga, aku tidak bisa memaafkanmu, pesan sang raja. Rohib pun pergi berkelana untuk berdagang, menelusuri satu kampung ke kampung lainnya. Suatu ketika di tengah jalan, ia melihat sekelompok anak sedang melempari seekor burung di pohon dengan ketapel. Rohib merasa iba pada burung itu. Ia melarang anak-anak itu, tetapi tidak dipedulikan. Lalu ia memberi mereka uang sehingga mereka mau berhenti. Begitu juga ketika ia melihat orang-orang menyakiti ular, ia melarang dan memberi mereka uang agar mau berhenti. Setiap melihat orang yang menyakiti binatang, Rohib melarang mereka. Ia juga selalu memberi uang agar mereka berhenti. Tanpa ia sadari, uangnya habis. Ia jadi bingung dan sedih karena tahu bahwa ayahnya akan kecewa. Rohib pun duduk menangis terseduh-seduh di tengah hutan. Tiba-tiba seekor ular besar muncul mendekatinya. Rohib ketakutan. "Jangan takut, anak muda, aku tidak akan memakanmu," kata ular itu. Rohib masih ketakutan. Tetapi ia menjawab ular itu, "Wahai ular besar, siapakah kau? Kenapa kau bisa berbicara?" "Aku adalah raja ular di hutan ini. Kau siapa dan kenapa kau menangis?" Rohib pun menceritakan kejadian yang menimpanya. "Kau anak baik, Rohib. Kau telah menolong binatang-binatang di hutan ini. Untuk itu, aku akan memberimu hadiah sebagai tanda terima kasih," kata ular tersebut, lalu mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. "Ini benda ajaib. Apapun yang kau minta akan dikabulkan," kata sang ular.
Namanya Mentiko bertuah. Lalu ular tersebut pun hilang dari pandangan Rohib. Rohib sangat senang. Ia pulang dengan membawa banyak uang yang dikabulkan oleh Mentiko bertuah. Sampai di istana, ayah Rohib senang mengetahui anaknya berhasil. Rohib tidak ingin Mentiko bertuah hilang. Ia segera menemui tukang emas untuk dibuatkan cincin. Namun ternyata tukang emas itu menipunya dan membawa lari Mentiko bertuah. Rohib meminta bantuan tikus, anjing, dan kucing untuk mencari tukang emas tersebut. Anjing berhasil menemukan jejak tukang emas itu dengan ketajaman penciumannya. Tukang emas itu telah melarikan diri ke seberang sungai. Ternyata Mentiko bertuah disimpan si tukang emas di mulutnya. Tikus dan kucing pun melakukan tugasnya. Mereka menunggu sampai tukang emas itu tidur. Setelah tidur, tikus menggelitik hidung tukang emas dengan ekornya. Tukang emas itu akan bersin, mulutnya terbuka. Pada saat itu, tikus mengambil Mentiko bertuah yang terlempar keluar. Lalu tikus mengelabui kedua temannya. Ia mengatakan Mentiko bertuah telah jatuh ke dasar sungai. Padahal benda itu disembunyikan di mulutnya. Anjing dan kucing pun masuk ke sungai berusaha mencari benda itu. Saat kedua kawannya sibuk mencari, tikus melesat menghadap Rohib. Ia berharap dipuji karena telah berhasil menemukan benda itu. Anjing dan kucing kesal karena telah ditipu oleh tikus. Konon, itulah asalnya mengapa tikus sangat dibenci kucing dan anjing. Pesan moral yang bisa dipetik dari dongeng Mentiko bertuah adalah belajarlah menanam kebaikan, maka kamu akan menerima banyak kebaikan.